Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata Platform Merdeka Mengajar. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan men-share pemahaman tentang aksi nyata saya topik 2 yaitu kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu diubah? Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka, yaitu pada media sosial seperti channel YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan akun yang lainnya. Baik rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, kita masuk ke kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, kita lanjut ke apa fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum juga merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, Bapak Ibu, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang selanjutnya, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, sudah kita ketahui bahwa perubahan kurikulum itu sudah sering terjadi. Perubahan kurikulum sudah berlangsung selama 16 tahun terakhir, yaitu yang pertama pada tahun 2004 kurikulum ABK, yang kedua pada tahun 2006 kurikulum KTSP, yang ketiga pada tahun 2013 kurikulum 2013, yang keempat pada tahun 2017 yaitu kurikulum revisi, dan yang kelima pada tahun 2020 kurikulum merdeka yang sampai sekarang ini. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Terus, kemudian apa langkah dasar dari kurikulum merdeka? Yang pertama, adanya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, adanya profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, adanya struktur kurikulum. Yang keempat, adanya prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima, adanya capaian pembelajaran. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, apakah kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan? Jawabannya dapat. Kurikulum merdeka yang tetap oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran yang bermakna.
Baik Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, selanjutnya kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan harus sesuai dengan karakteristik pendidikan agar sesuai dengan karakteristik pendidikan, keadaan konseptual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri, yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP. Kemudian langkah apa saja komponen-komponen KOSP tersebut? Yang pertama, adanya karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, adanya visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, adanya perencanaan pembelajaran yang mencangkup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, adanya pengorganisasian pembelajaran yang mencangkup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Serta yang kelima, adanya sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu perlu kita ketahui yang selanjutnya adalah apa-apa saja prinsip-prinsip pengembangan KOSP tersebut yang harus dipahami oleh satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat kepada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Rekan-rekan semuanya, perlu kita ketahui kenapa satuan pendidikan menggunakan KOSP. Karena dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, demikian aksi nyata saya. Jika rekan-rekan berkenan, mohon untuk mengisi umpan balik untuk aksi nyata saya yang ada di link Google Form dan atau klik kolom komentar yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Kata-kata dari saya, perubahan adalah segala sesuatu yang baik tetapi dengan cara yang baik dan mengarah pada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.